Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Vivin Selena Afriani dari Prodi International Business Management dengan NIM 0106-0124-24086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perbandingan pasar tradisional dan juga pasar modern. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang perbedaan aspek umum. Di sini saya menulis 6 aspek. Yang pertama yaitu lokasi dan juga bentuk. Untuk pasar tradisional sendiri, lokasi dan bentuknya lebih ke arah terbuka, semi permanen, biasanya berada di pusat kota atau desa serta perkampungan. Untuk pasar modern, lebih ke arah yang tertutup, ber-AC, biasanya di pusat perbelanjaan seperti mall ataupun supermarket. Lalu untuk cara transaksi, di pasar tradisional masih menganut budaya tawar-menawar. Akan tetapi di pasar modern, harganya udah tetap atau fixed cost menggunakan sistem kasir. Untuk pelaku ekonomi di pasar tradisional ada seperti pedagang kecil, UMKM, serta individu. Jika pelaku ekonomi di pasar modern, kooperasi besar, waralaba, dan juga retailer modern. Untuk barang yang dijual, perbedaannya kalau di pasar tradisional, barang yang dijual seperti kebutuhan pokok, hasil pertanian, makanan tradisional, dan yang lain-lain. Untuk pasar modern sendiri yang dijual tidak hanya kebutuhan pangan saja ataupun bahan pokok, tetapi juga ada bahan konsumsi modern seperti elektronik dan juga produk impor. Untuk sarana pembayaran. Sarana pembayaran di pasar modern dan tradisional cukup berbeda. Untuk di pasar tradisional masih menggunakan tunai, sering tanpa struk dan tidak menganut digitalisasi. Akan tetapi untuk sistem pembayaran di pasar modern sudah menganut digitalisasi, bisa tunai maupun non-tunai, debit ataupun sudah menganut digitalisasi. Untuk yang terakhir, aspek umumnya perbedaannya ada di sektor jam operasional. Untuk jam operasional pasar tradisional lebih fleksibel, sifatnya terbatas sampai pada siang hari saja. Akan tetapi untuk pasar modern, untuk jam operasionalnya tetap lebih panjang dan bisa sampai malam hari. Kemudian aspek makroekonomi yang terkait antara keduanya adalah yang pertama inflasi. Untuk inflasi di pasar tradisional, harganya lebih fleksibel, tergantung dengan pasokan lokal. Jika harga pertanian naik, maka harganya naik. Jika harga pertanian turun, maka dia ikut turun. Jadi lebih fleksibel. Kalau untuk pasar modern, harga cenderung stabil karena mengikuti sistem logistik yang terpusat. Untuk digitalisasi ekonomi, seperti yang sudah saya katakan, di pasar tradisional masih cenderung rendah. Beda dengan pasar modern, sudah menganut digitalisasi. Untuk konsumsi rumah tangga, untuk di pasar tradisional, kebutuhannya cenderung lebih terbatas pada kebutuhan seputar kebutuhan pasar saja. Akan tetapi, di pasar modern sudah lebih lengkap, lebih tinggi karena banyak barang konsumtif dan juga gaya hidup. Untuk kesimpulannya, pasar tradisional lebih mendukung pemerataan ekonomi dan kearifan lokal. Yang kedua, pasar modern lebih mendukung efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi digital. Kedua jenis pasar ini memiliki peran penting dalam stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi, serta mencerminkan dinamika antara ekonomi formal dan informal di suatu negara. Sekian dari saya ucapkan selamat sore, terima kasih.